semua. Karena kalau masyarakat udah punya ginian semua, sama aja mereka punya mesin pencetak uang. Iya, gitu prinsipnya. Ini mesin pencetak uang, Pak. Ya pasti. Gitu. Karena apa, kita awal modal awal memang besar, cuma ini nggak akan punah selama kita bisa menjaga vegetasinya. Gitu. Ya, semoga nanti KTH bimbingannya Pak Yayan bisa ikut survive gitu kan. Kita maju bareng di bawah naungan CDK 2. Pokoknya nanti kita bisa kalaupun bersinar. butuh ilmu kesini data pemotong apa kan ya, dia apa nama motor pro Ya sebenarnya saya sih nggak mahir ya, cuma saya memang sedang proses belajar juga. Tapi alangkah indahnya kita belajar bareng-bareng, kita saling brainstorming. Kalau kata Pak Yayan, brainstorming adalah tukar pendapat, saling memberikan pendapat gitu kan, untuk mencapai hasil maksimal. Jadi visi utama kita nih, baik CDK maupun KTH, adalah mewujudkan cita-cita Pak Gubernur. Ini garis besar cita-cita kita nih. Karena saya baru tahu dari Kadishub kemarin bahwa Pak Gubernur pengen di Jawa Barat menjadi lumbung madu gitu. Karena kemarin informasi terakhir yang terupdate, kita kekurangan masih 50%. Kita masih impor dari Vietnam dan Cina madu. Nah itu dia. Sebenarnya kalau kata menurut Kang Buru atau Debi Ilmi sebagai ketua Lebah Madu Indonesia, menurut beliau Indonesia itu sebenarnya penghasil madu terbesar untuk madu Apis dorsata dan Apis cerana maupun mellifera. Karena apa? Indonesia masih banyak hutan. Tapi nanti 5 tahun ke depan kita nggak tahu hutan itu dijadiin apa oleh pemerintah pusat. Nah, makanya sebenarnya semakin banyak beekeeper di Indonesia itu akan semakin melestarikan alam semesta raya ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita membudidaya lebah itu otomatis kita nanam. Itu udah otomatis kita nanam. Karena kalau kita nggak nanam, punah mereka. Begitu Bapak-bapak. Ya. Jadi hanya sebatas itu pengetahuan saya yang bisa saya bagi. Harapannya ini bisa menjadi motivasi. Nah sekarang pertanyaannya gini kan, kita ada target ya Pak Amin, bantuan namanya stimulus ya. Kalau bantuan nggak sepenuhnya, mungkin hanya beberapa unit ke depan, kita harapan bisa berkembang dengan swadaya. Mungkin nanti teman-teman ini bisa diberitahu untuk memecah koloni kayak apa prosesnya ya. Nanti jadi rekomendasi pecah koloni ini kan bisa banyak narasumber, banyak guru yang bisa kita ikutin. Kalau saya menggunakan medsos, baik itu Facebook maupun YouTube, ya. Saya coba masuk ke grup Trigona, saya coba masuk ke grup Apis, di mana tujuannya adalah menuntut ilmu, belajar dengan mereka-mereka yang senior. Nanti bisa juga kita bareng-bareng pecah koloni, ya kan, bisa, supaya KTH kita bisa benar survive gitu kan. Karena kalau kita udah digandeng sama CDK, saya pribadi selaku ketua di Suci Makmur itu mempunyai tanggung jawab moral terhadap CDKW 2 ya. Terlebih nanti CDKW 2 yang sangat berkontribusi gitu. Nah, seandainya itu benar-benar terjadi, tanggung jawab moral saya semakin tinggi terhadap CDKW 2 ya gitu. Jadi kita yang di KTH itu akan coba memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jawa Barat, khususnya CDKW 2, Pak Irawan beserta staf jajarannya. Begitu Bapak-bapak ya. Di Purwakartanya di mana ini Pak Yayan? Jatiluhur Pak. Jatiluhur sangat bagus ya. Di sana banyak apa Jatiluhur mah kecamatan di kampung. Biasanya desa Prakarya Cikaopak Pak. Cikopak. Kalau di sini Cikopak ada, kalau di sana Cikao Pak. Di sini Bapak Cikopak. Nah, Jatiluhur kan terkenal dengan wisata fishing ya. Mancing. Nanti kita lengkapi lagi dengan wisata Trigona. Nah, itu. Jadi kita semakin bisa berkontribusi mengistimewakan Purwakarta yang notabene sudah istimewa. Jangan kita merasa kita nggak bisa berkontribusi buat pemerintah. Kita bisa dengan apa yang kita lakukan aja. Kita bisa membudidaya ini, lakukan apa yang kita bisa berikan terbaik untuk Pemda kita. Karena itu secara otomatis mengangkat perekonomian kita. Nanti saya kasih lihat contoh saya jual madu segitu harganya berapa. Saya dikasih sekarang binaan kapal tangki ini 175 hektar lahan eks perkebunan. Nah, itu subhanallah. Sekarang udah dikembangkan ke arah sana makanya. Kalau bagus lagi vegetasinya yang
buah Pak. Jadi simbiosis mutualis seperti yang disarankan Kadisfood kemarin. Kayak semacam buah pisang kan ini vegetasi nih. Iya. Tetapi pisangnya bisa buat kita makan. Lebah kita sehat. Kan gitu ya. Itu benar-benar subhanallah nih manfaat budidaya ini. Gitu. Pisang Pak dina jantungnya kembangnya. Nanti itu ada tadi lebah saya tuh di situ. Masih di bunga-bunganya tuh. Mereka masih ngambil nektarnya tuh. Nah, masih ada kan? Itu masih ada. Itu bukti bahwa lebah pisang itu termasuk vegetasi gitu. Nah, ini bunga zinia, di sini banyak polen. Nah, ini Bapak-bapak bisa lihat sendiri tuh. Ya kan? Ini kumis kucing juga yang obat. Ini kan tanaman herbal nih, obat herbal, tapi secara vegetasi dia bisa. Nah, ini lebah-lebahnya nih. Ini lebahnya lagi cari makan nih Bapak-bapak. Tuh, lagi cari makan. Di luar gini nih bapaknya di sini. Iya. Pakai lagi dia. Oke, mari di sini Pak Yayan, beliau di dalam sini.